أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومولانا سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul yang disampaikan kepada antum semua yaitu adalah tentang bagaimana apabila kita atau seseorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Kemudian dia mengulangi dosanya. Kemudian dia bertaubat. Kemudian dia mengulangi dosanya, dia bertaubat, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Nah, ini bagaimana status dia dan bagaimana status dosanya. Dan apakah dibenarkan tentang perbuatan dia ini. Nah, itulah yang akan insya Allah kita bahas di akhir. Ya, jadi bahasan tema ini nanti insya Allah kita akan bahas di akhir. Sebelum itu kita akan sampaikan pendahuluan-pendahuluan yang penting untuk kita ketahui bersama. Penting untuk kita ketahui bersama. Agar kita bisa memahami perkara ini dengan sempurna, insyaallah ta'ala, dan memberikan faedah yang juga sempurna. Baik, bahasan kita yang pertama, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Kullu bani Adama khatta'un. Kullu bani Adama khatta'un. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'ina At-Tawwabun." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Isnaduhu sahih. Yang artinya setiap anak manusia itu khata'. Ya, setiap anak manusia itu khata'un, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik mereka yang melakukan banyak kesalahan, at-tawwabun, adalah mereka yang juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah faedahnya bahwasanya wataknya manusia itu adalah berbuat salah dan dosa. Wataknya manusia adalah apa? Berbuat salah dan dosa. Sampai dikatakan oleh orang-orang Arab, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu apa? Tempatnya salah dan lupa. Sehingga tidak ada manusia yang tidak salah dan lupa. Namanya manusia. Ya, namanya apa? Manusia. Ini sudah sifat mereka. Ya. Nah, karena itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, maka setiap manusia pasti melakukan salah. Bahkan dikatakan, ya, bagaimana dengan Nabi? Bukankah Nabi dan Rasul itu adalah ma'sumun, orang-orang yang terpelihara? Dalam perkara ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Ya, sebab kalau kita melihat dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ternyata Nabi juga membaca al-istighfar dan bertaubat. Contoh, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Yang artinya, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian. Karena sesungguhnya aku, siapa itu? Aku itu siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari loh ini, bertaubat sebanyak 100 kali. Bertaubat sebanyak apa? 100 kali. Bahkan dalam hadis yang panjang tentang hadis syafaat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan manusia selama waktu yang lama sekali, maka manusia datang kepada Adam alaihissalam, betul enggak? Untuk meminta supaya Allah Subhanahu wa taala apa? Segera membuka persidangan. Datang kepada Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, saya tidak memiliki hak untuk itu. Lalu dalam riwayat yang lain, dalam satu hadis yang lain disebutkan tentang kesalahan. Karena aku dulu pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegati satu pohon, tapi aku melanggarnya. Au fi ma'nahu. Kemudian datang juga setelah itu Nabi Adam menganjurkan manusia untuk mendatangi Nuh, awalur rasul yang pertama. Ya, datanglah kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah segera membuka persidangan. Maka Nabi Nuh pun menyebutkan kesalahannya dan merasa tidak berhak. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam minta manusia untuk mendatangi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Datang kepada beliau pun sama. Datang kepada Isa alaihi salatu wasalam, cuma tidak disebutkan kesalahannya apa. Lalu kemudian datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini maka para ulama mengatakan pendapat yang pertama, Nabi dan Rasul pernah melakukan salah. Cuman salahnya apa? Tidak seperti salahnya manusia pada umumnya. Masuk dalam keumuman hadis ini tadi. Semua anak manusia banyak melakukan apa? Salah. Tapi salahnya bukan seperti salah kita. Kesalahan beliau itu kecil. Ya. Sebagai bentuk apa? Beliau manusia. Yang kedua adalah pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan al-khata' di sini, kesalahan di sini adalah bukan kesalahan dalam arti dosa, melanggar perintah secara umum, tapi apa? Tetapi karena kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang menurut beliau baik ternyata tidak. Kemudian Allah menegurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Seperti kasus pada apa? Keputusan tentang tawanan Ahlul Badar. Tawanan perang Badar maksudnya. Apakah dieksekusi ataukah ditebus? Ya. Sehingga Nabi memilih untuk ditebus waktu itu. Dan seluruh kaum muslimin seperti itu kecuali siapa? Umar bin Khattab yang berpendapat dibunuh saja ya Rasulullah. Ternyata Allah membenarkan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Atau bentuknya adalah Nabi merasa kurang memberikan sepenuhnya atau kurang dalam mengabdi kepada Allah. Ini at-taksir, merasa salatnya belum betul-betul, ibadahnya belum betul-betul. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-khata', ad-dam di sini. Karena apa? Nabi memiliki kewajiban lebih daripada manusia biasa, yaitu apa? Beribadah yang sesungguh-sungguhnya. Nah, mereka para nabi dan anbiya dan ar-rasul merasa kurang, sehingga beristighfar, bertobat dalam masalah ini. Ala kulli hal, intinya apa? Seluruh manusia itu pernah melakukan salah. Baik, ini faedah yang pertama dari hadis tadi. Faedah yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak hanya pernah berdosa, tidak hanya pernah bersalah, tetapi apa? Banyak melakukan salah dan dosa. Karena dalam hadis itu Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Khata'un. Bukan khati'un, tapi khata'un. Bedanya kalau khati'un itu melakukan dosa.
bersalah. Kalau khata itu menunjukkan banyak, menunjukkan kathrah, katsirul khata. Banyak melakukan apa? Kesalahan dan dosa. Nah, jadi hadis ini menunjukkan banyak loh, bukan sedikit loh. Jadi setiap kita ini pasti apa? Banyak melakukan salah dan dosa. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu melakukan dosa sepanjang hari, baik pagi ataupun malam. Masya Allah. Ya, bayangkan, siang dan malam melakukan dosa terus-menerus. Nah, ini menunjukkan apa? Kasroh banyak gitu ini. Maka barang siapa yang merasa dosanya sedikit, berarti dia belum atau merasa dikecualikan dari hadis ini. Ya, merasa dikecualikan dari hadis ini. Wah, dosaku iso tak hitung. Jadi kata dia, dosaku, aku dosa apa rek? Oh. Ada yang merasa aku dosa apa kok kon taubat. Oh, gitu kan. Dosaku sithik. Ya, menurut hadis ini apa? Khata banyak. Jadi barang siapa yang merasa dosanya sedikit, itu berarti dia apa? Ya, merasa bukan manusia mungkin dia ya. Ya karena manusia itu apa? Dosanya banyak. Jadi antum perhatikan kalau ada orang mentang-mentang sombong merasa tidak ada dosanya atau sedikit, nah ini berarti bukan manusia sejati dia. Bukan manusia apa? Sejati. Tapi bukan berarti kemudian ngono enggak itu dosa ngakeh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Sifat manusia itu sangat mungkin banyak dosa. Ya paham ya? Yang ketiga, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat mungkin salah. Nah, sangat mungkin apa? Salah. Jadi tidak ada orang tidak pernah salah, itu tidak ada. Sangat mungkin salah. Kenapa? Manusia itu punya hawa nafsu. Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan kepada masing-masing jiwa itu keburukan dan kebaikannya. Diuji dengan godaan syaitan yang selalu apa? Membisikkan perkara-perkara yang jelek, mengajak kepada kejahatan, keburukan, maksiat. Dan dalam diri manusia ada yang namanya an-nafs, yaitu jiwa, al-hawa, hawa nafsu. Kata Yusuf alaihissalatu wassalam, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu kecenderungannya, jiwa yang belum terdidik, kecenderungannya adalah selalu menyuruh pemiliknya atau manusianya ya kepada apa? Perkara-perkara yang jelek. Sehingga kecenderungan ini, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan amarah, memperturutkan keinginan, ya, ini yang membuat manusia itu kemudian apa? Melakukan dosa dan kesalahan. Seperti Abuna Adam, bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Beliau ingin agar kekal di surga, tidak keluar. Ya. Sehingga apa? Beliau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala sendiri untuk mendekatinya. Betul apa enggak? Tapi iblis menggoda. Ya. Kamu kalau makan buah ini secara makna kamu akan kekal. Ya. Sehingga Nabi Adam merasa, waduh, ya kepingin untuk kekal, malah keliru. Malah akhirnya apa? Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ke bumi. Jadi kecenderungan ini. Sehingga pada di sini kalau kita ingin mencari orang tidak pernah punya salah, tidak ada. Ya. Atau menuntut teman kita untuk tidak pernah salah, juga apa? Tidak ada. Jadi barang siapa yang ingin berteman dengan orang yang tidak pernah punya salah, maka dia berteman dengan malaikat. Paham ya? Karena manusia pasti sangat mungkin salah. Makanya kalau ada orang nih dalam pertemanan tidak bisa memberikan udzur, tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa menerima kekeliruan kita, itu berarti bukan teman sejati dia. Kenapa? Karena dia merasa ya dia maunya berteman dengan orang yang tidak punya apa? Salah. Dan ini juga nasihat untuk kita. Jadi bersabarlah dengan kesalahan manusia. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak pernah punya salah. Kita ingin berteman yang enak-enak tok, tidak pernah terganggu dengan dia, tidak pernah disakiti, tidak mungkin. Paham ya? Jadi apa? Jadi kadang-kadang ada orang nih, ya, baru hijrah,
merasa kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh, waduh. Melihat temannya sedikit keliru, masih ada yang salah-salah, langsung ditahdir sama dia. Langsung dibicarakan, langsung dia apa? Dibully. Langsung dihina, langsung dilecehkan. Ya, namanya orang pasti punya salah. Betul apa enggak? Nah, pasti punya apa? Salah. Baik. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya dari hadis ini, baik. Hendaknya seseorang tidak merasa suci. Faedah dari hadis ini yang keempat. Yang keempat atau keberapa? Keempat ya. Jangan dia merasa suci. Allah Subhanahu wa taala menegur keras. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa di antara para hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Jangan merasa bersih, jangan merasa suci. Ya, kalau antum sedang ngaji, alhamdulillah ngaji Quran, ngaji Sunnah, ngaji kitab-kitab para ulama sekian tahun, itu tidak menjadikan antum suci. Tidak ada manusia suci itu. Ada manusia suci? Tidak salah sama sekali. Tidak ada. Bertentangan dengan hadis ini. Betul apa tidak? Jadi jangan pernah merasa suci gara-gara sudah ibadahnya banyak, gara-gara ngajinya sudah khatam sekian kitab. Ya. Tidak mungkin. Jangan pernah merasa suci. Dan kalau Anda merasa suci, itu kesalahan, dosa yang besar. Betul apa enggak? Jadi ada orang, aku wis jos wis. Sehingga merasa kayak aneh wis suci. Perasaan suci itu sudah dosa. Bahkan lebih besar dari kebanyakan dosa bisa jadi. Karena dosa al-kibr. Menyombongkan diri, merasa bersih, merasa hebat. Paham ya? Sehingga apa? Justru dia melakukan dosa yang sangat besar. Sehingga tidak layak bagi dia untuk merasa suci. Yang berikutnya, faedah yang kelima dari hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita memberikan maaf dan uzur kepada saudara kita. Ya, apa? Hendaknya kita banyak memberikan uzur, pemaafan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Tentu ada rincian, tapi secara umum seperti itu. Artinya apa? Ya tadi itu. Belajarlah memberi uzur kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin dimengerti kalau salah, betul apa enggak? Maka kita juga harus berusaha mengerti, memberi uzur kepada orang lain. Di antara sifat ahlus sunnah itu adalah memberikan uzur dan maaf pada tempatnya. Paham ya? Itu. Faedah yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini bukan alasan bagi orang yang terus-menerus berbuat dosa memakai hadis ini sebagai dalil. Misalnya dari teman kita nih melakukan dosa ya, kita ingatkan, ya akhi, bertobatlah kepada Allah. Jangan berbuat dosa, berhentilah. Gitu. Terus dia mengatakan, loh namanya manusia. Dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan setiap manusia itu banyak loh ya melakukan salah. Loh saya ini manusia gitu. Gitu ya. Bisa pakai dalil begitu? Alasan begitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi nanti disebutkan, hadis ini bukan alasan untuk orang terus-menerus menjadi alasan untuk terus-menerus dalam dosa. Bukan, lihat dari sini. Kenapa? Nabi mengatakan, wa khairul khata'in. Sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa. Jadi bukan alasan untuk terus-menerus dalam dosa, dalam kesalahan, tidak. Tapi justru hadis ini memberikan semangat untuk segera bertaubat. Hati-hati ya, jadi jangan dipakai alasan nih ya. Baik. Faedah yang berikutnya, dalam hadis ini intinya semua manusia itu derajatnya sama pada asalnya. Sama-sama sama-sama pendosa. Sama-sama pendosa gitu. Ya, kalau ada sebagian sahabat yang mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki asar yang zahir, ada pengaruh di luar, semacam bau misalnya, bau yang tidak enak, atau misalnya mungkin benjolan di tubuh atau di wajah, niscaya kalian tidak akan ada yang mau duduk di dekatku. Paham ya? Ini sahabat yang seandainya dosa itu memiliki bau, ya, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa tahan duduk dekat aku. Berarti sahabat ini merasa banyak
dosanya, Masya Allah. Ya, merasa banyak. Jadi secara umum sama gitu. Banyak dosanya. Nah, apa yang membedakan manusia yang berdosa tadi itu? Apa yang membedakan? Taubatnya. Mau bertaubat. Nah, ini loh. Mau apa? Ini. Jadi yang terbaik di antara kalian, kata Nabi SAW, itu adalah bukan yang membedakan baik dan tidaknya manusia itu bukan yang tidak pernah punya dosa. Bukan. Bukan yang dosanya tidak banyak. Bukan. Tetapi apa? Orang yang banyak bertaubat. Ya, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Pendosa yang satu dengan pendosa yang lain. Ya, itu adalah bedanya. Baik. Jadi, ini anjuran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini, faedah yang berikutnya yaitu apa? Hendaknya seorang melakukan taubat banyak, bukan sekali. Kenapa? Karena apa? Dosanya juga apa? Banyak. Makanya imbangan kalimatnya. Khata, banyak berdosa dan imbangannya apa? Tawwab. Bentuknya sama ya. Khata, tawwab. Tawwab ini apa? Banyak bertaubat. Jadi akeh dosane tapi akeh tobat. Jadi setiap kali dosa tobat. Kali dosa tobat. Dosa lagi tobat. Terus begitu. Ya. Jadi jangan tobat cuma sekali, enggak, terus. Terus sebanyak dosa kita, sebanyak itu kita tobat. Bahkan kadang-kadang tobat kita itu perlu taubat. Oh, bagaimana ya tobat perlu taubat? Ya karena tobat kita main-main. Nah, tobatnya apa? Main-main, maka perlu taubat. Masya Allah. Kadang-kadang taubatnya dari taubat tadi kurang serius, perlu taubat lagi. Terhadap taubat yang kurang serius dari taubat yang main. Masya Allah, begitu seterusnya. Jadi apa? Perbanyak taubat. Ini pekerjaan hamba. Nabi lihat di sana dikatakan tadi, ya ayuhan nas. Wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Taubatlah kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Fa inni, sungguhnya aku, lihat Nabi. Atubu ilaih fil yaum mi'ata marrah. Sehari itu paling tidak 100 kali bertaubat. Dalam hadis lain membaca istighfar 70 kali. Bayangkan itu. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya kalau ada dulu dan yang sekarang. Bayangkan coba ini. Nabi sebanyak itu taubat, sebanyak itu al-istighfar. Apalagi kita. Jadi ciri Ahlussunnah itu banyak bertaubat. Ciri Ahlussunnah itu banyak bertaubat dan beristighfar. Itu ciri Ahlussunnah, ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir dari hadis ini, apa? Wajib bagi kita untuk ngoncei awake dhewe masing-masing. Paham ya? Bukan ngoncei wong liya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini orang-orang yang ngaji ini semakin lama ngaji semakin pinter ngoncei orang lain tapi tidak pandai ngoncei salah dhewe. Itu banyak itu. Ya, kalau ditanya tentang si fulan, itu si A bagaimana? Salahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak buat daftar dia. Si B bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Si C bagaimana? Lah kamu salahnya apa? Sebentar. Saya pikir dulu ya. Jadi dia tidak tahu dia punya salah apa? Banyak. Ada musibah. Ini musibah. Jadi kalau kita tahu hadis ini menunjukkan apa? Kita ini banyak melakukan salah. Maka wajib bagi kita untuk apa? Ngoncei. Karena jangan-jangan kita tidak sadar kalau berbuat dosa. Nabi mengatakan banyak, tapi kita merasa sedih. Berarti apa? Kita tidak banyak ngoncai awake dhewe, tidak banyak ngoreksi diri kita sendiri. Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah untuk orang yang dia disibukkan dengan aibnya sendiri, mencarinya, memperbaikinya, bertaubat, ya, sehingga tidak sempat untuk ngurusi aib orang lain. Beruntunglah orang yang disibukkan, ya, dengan aibnya, ya, untuk dia perbaiki, dia cari-cari, sehingga dia tidak sempat ngurusi aib orang lain. Jadi cari salah.
tajasus, tahassus itu ke diri sendiri. Cari-cari, pasti kita punya salah. Ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu, bahkan di antara mereka ya, ada yang ketika dia mau tidur di malam hari, dia ingat-ingat tuh apa yang dia ucapkan seharian. Ya, jadi sebelum tidur nih, dia bawa kertas, dia buka kertas, dia tulis. Ucapan saya selama pagi sampai malam ini apa saja ya, dia tulis. Oh, saya tadi pagi habis makan, misalnya nih, ngomong begini. Saya ngomong begini ke istri, ngomong ke anak begini, tangga begini, saya mesum, misalnya, saya begini. Catat di sama dia. Semua ucapan dia tulis, kemudian dia pikir, oh ini yang baik, lanjutkan. Oh ini mesum-mesum ini gak tepat, coret, besok tobat, besok tidak boleh ada lagi catatan ini pada hari berikutnya. Terus begitu dia. Bayangkan ini, pernah begitu? Allah. Sampai seperti itu. Saking semangatnya dia untuk apa? Mencari-cari kekurangan dirinya. Nah kalau seandainya kita memahami hadis ini betul-betul, lalu kita praktekkan sama-sama, insya Allah akan baik semua itu. Insya Allah akan apa? Akan baik. Baik wabillah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara faedah dari hadis yang ringkas tapi sebenarnya Masya Allah. Faedahnya banyak. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Baik. Kita tadi sudah mendengar bahwasanya setiap manusia itu banyak melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan salah adalah yang banyak juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan, apa taubat itu? Ya apa sih taubat? Ustadz, para khatib memerintahkan bertaubatlah kalian. Apa taubat itu? Apa itu taubat itu? Coba antum. Nah, siapa namanya? Ya, yang dari belakang. Siapa namanya? Ya itu. Ini. Iya, siapa namanya? Siapa? Tito. Vito. Ya, Vito. Apa taubat itu? Mengampuni kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengampuni kesalahan. Mengampuni kesalahan. Bismillah. Mengampuni kesalahan. Tidak melakukannya lagi. Mengakui kesalahan dan berjanji tidak melakukan. Bolehlah. Satu lagi. Ada lagi ya, Masya Allah. Doni. Apa taubat itu? Ya tadi Mengakui kesalahan. mengingat kesalahan terus tidak berjanji dalam diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Berarti sama jawabannya? Sama Ustaz. Ya nyontoh berarti ini. Baik, alhamdulillah. Mari kita lihat, kita perhatikan. At-taubah. Kalau secara bahasa, asal bahasa, maknanya ar-ruju' min syai'in ila syai'. Dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ar-ruju' kembali. Dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kembali, itu namanya taubah. Ya, kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi kembali, balik pulang. Habis berangkat, balik pulang. Balik ke asal. Nah, secara istilah, para ulama mengatakan at-taubatu hiya ar-ruju'u ya minal kufri ilal iman. Wa minal ma'siyati ila ta'ah. Ya, minal ghaflah ya. Ya. Ila at-tanabbuh au al-yaqadah. Ila tiba'i syaitan ila tiba'i Allah wa rasulih. Yang dimaksud dengan taubat itu adalah kembali dari yang tidak baik kepada baik, itu intinya. Dari kekafiran kepada iman. Dari maksiat kembali kepada taat. Dari lalai kepada ingat. Dari mengikuti syaitan kembali kepada siapa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi asal manusia itu kan baik. Asal manusia itu apa? Baik dia, fitrahnya baik. Digoda oleh syaitan. Tergoda oleh dunia. Sehingga berpaling dari fitrahnya. Betul apa enggak? Awalnya iman menjadi kufur. Awalnya taat. Manusia itu sebenarnya dalam hati kecilnya itu senang kepada kebaikan. Senang jujur. Gitu. Ada enggak orang enggak senang jujur?
Tidak ada. Bahkan maling pun senang berteman dengan maling yang jujur juga. Dia ini kalau cari kawan, cari teman untuk menjadi tim nyolong, itu pasti cari yang jujur, betul apa enggak? Tidak senang ada maling yang khianat, betul apa enggak? Ya, betul kan? Jadi dia cari orang yang setia terhadap dia, betul apa enggak? Saling jujur. Ya, jadi kalau saling berkhianat, bujui, saling nyolong, tidak bertahan lama. Jadi sampai maling pun akan mencari orang-orang yang jujur, padahal maling. Kayak gitu, Masya Allah. Kan? Jadi manusia senang kebaikan, tapi kadang mungkin ujian, ya, godaan syaitan, ya, tergoda oleh dunia, dia berpaling dari itu semua. Makanya balik, rujuk, ayo rek taubat, balik kepada aslinya diri kamu. Kepada untuk apa kamu diciptakan, untuk fitrah itu apa itu loh. Kembali. Jadi Masya Allah, bahasanya indah sekali, kembali. Masya Allah, kayak kita kembali ke kampung halaman. Kita, orang kalau sudah pergi jauh, dia kangen sama kampung halaman, betul apa enggak? Dia kembali itu Masya Allah, diingatkan kembali asalnya itu seperti apa. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu adalah apa? Makna atau arti taubat secara bahasa dan secara ada istilah. Sekarang pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Nah, lalu taubat itu dari apa gitu loh? Taubat itu dari apa? Dari apa? Taubat itu dari apa? Sebab banyak orang yang tidak mengerti kita itu harus bertaubat dari apa? Atau mungkin separuh mengerti. Dia tidak paham betul sehingga ada kesalahpahaman dalam konsep bertaubat. Contoh misalnya, kalau kita katakan misalnya ya. Seandainya kita berkata di depan maling, penzina, terus kepada pencuri atau perampok, pembunuh, kita sampaikan kepada mereka, wahai orang-orang pendosa, bertaubatlah. Insya Allah mereka faham artinya taubat, betul apa enggak? Dia merasa dirinya salah, dia merasa dosanya zina, membunuh, mencuri, merampok, dan dia diminta bertaubat artinya apa? Dia telah melakukan dosa besar atau dosa dan dia diminta untuk kembali. Paham ya? Paham ya? Tapi kalau seandainya ada seorang khatib atau imam ya sedang khutbah Jumat di depan orang-orang yang bukan pencuri, bukan peminum minuman keras, bukan penzina, bukan perampok ya. Orang yang taat, ya, zahirnya sering ke masjid. Ketika dikatakan taubatlah kepada Allah kalian, kira-kira apa yang dalam hati orang-orang yang tadi yang hadir itu, yang ahli masjid tadi itu, yang tidak pernah berzina, mencuri, apa yang dalam hati mereka? Ketika khatib mengatakan wahai ma'asyiral muslimin, bertaubatlah kepada Allah, apa kira-kira dalam hati mereka? Paling dia noleh ya. Sopo iki sing nyolong iki. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ki ono pencuri ning kene kayak ini. Betul apa enggak? Atau gini. Alhamdulillah rek, aku gak tahu nyolong, gak tahu. Betul apa enggak? Gak tahu nyolong, gak tahu zina, gak tahu macam-macam ya. Atau agak terasa asing. Mosok aku dikon bertaubat yo. Aku salah opo? Betul apa enggak kira-kira? Betul apa enggak kira-kira? Betul enggak? Nah, berarti tidak paham tentang arti bertaubat. Ya. Taubat itu ikhwafillah dari semua dosa kesalahan. Dan dosa dan kesalahan itu, ya, atau apa yang ditobati itu secara garis besar ada dua. Nah ini perhatikan, ada dua secara garis besar. Berapa? Yang ditobati itu ada berapa, ikhwah? Ada dua. Secara garis besar. Yang pertama adalah adzunub, dosa. Mudahnya begitu. Adzunub, dosa atau maksiat. Ya. Yang kedua adalah at-taqsir. Yang kedua adalah at-taqsir, yang harus ditobati adalah at-taqsir. At-taqsir itu tidak memberikan haknya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Ini dua hal perkara ini yang harus ditobati. Apa ya ikhwan tadi? Pertama, dosa maksiat. Yang kedua, at-taqsir, sesuatu yang apa? Atau tidak memberikan hak sebagaimana mestinya. Baik, kita bahas yang pertama. Adzunub di sini dibagi dua. Adzunub di sini adalah maksiyah dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'murat. Tarkul
ma'murat, meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya dosa itu terjadi karena sebab dia meninggalkan perintah Allah. Disuruh, tidak dilakoni. Paham ya? Itu dosa. Yang kedua, dosa itu bisa muncul dari fi'lu al-manhiyat. Fi'lu al-manhiyat. Melakukan atau mendatangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan atau mendatangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa? Mari kita bahas dua perkara ini. Jadi ingat ya, garis besarnya yang ditaubati ada berapa? Dua. Pertama dosa, yang kedua at-taksir ya. Dosa ada berapa? Ada dua sebabnya. Meninggalkan perintah, tidak melaksanakan perintah. Yang kedua, melakukan larangan. Masya Allah. Kebanyakan manusia, kebanyakan nih, saya kisahkan kayak tadi khatib Jumat ya. Yang satu ceramah pesertanya preman KB. Tadi itu ahli zina, ahli maling, macam-macam lah. Ketika dikatakan taubatlah kalian kepada Allah, dia paham ya. Dosanya apa? Sebab apa? Dosanya sebabnya apa? Melakukan larangan. Betul apa enggak? Oh iya nek, nyolong iki. Dia merasa, duh aku dosa ini. Ya, jadi dosa karena karena melakukan larangan. Kasus yang kedua, sing teko ahli salat, ahli ibadah ya. Ketika disuruh taubat, dia merasa enggak? Kenapa? Karena orang-orang yang datang yang ahli ibadah tadi itu, dia menganggap dosa itu hanya terjadi sebabnya apa? Melakukan larangan saja. Tapi meninggalkan larangan, dia anggap itu bukan dosa. Contoh misalnya. Ya. Menjadikan Allah yang paling dia cintai daripada yang lain. Wajib apa enggak hukumnya? Wajib. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam kecintaan. Mereka mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Padahal harusnya apa? Allah yang paling tinggi. Dosa apa enggak? Dosa. Betapa banyak orang sholat, dohirnya sholat, tetapi apa? Yang diagungkan apa? Jabatan. Demi mendapatkan jabatan dia nyogok. Betul apa enggak? Ya kan? Betapa banyak orang-orang yang dohirnya sholat, tapi akilur riba. Tapi dia apa? Dia tidak bakti sama orang tua. Tidak memuliakan orang tua. Allah perintah. Nah, ini dosa-dosa yang berasal dari apa? Dari tidak melaksanakan perintah. Atau khusyuk dalam sholat. Wajib apa enggak? Wajib al-khusyuk. Bahkan intinya sholat itu al-khusyuk. Ya. Itu adalah termasuk apa? Dosa. Karena itulah orang sholat itu, habis sholat dianjurkan apa? Zikir. Apa zikirnya? Yang pertama, al-istighfar 3 kali. Ya kan? Astaghfirullah. Allahumma antas salam, aminkan salam. Ya, tabarak tayyadal jalil wal ikram. Faham ya? Makanya dianjurkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, setiap akhir ibadah diakhiri dengan apa? Atau diikuti dengan al-istighfar. Kenapa? Oh iya ya, mungkin mau hal-hal yang harusnya saya lakukan tidak saya lakukan. Paham ya? Mencintai saudaranya, ya, mencintai orang lain seperti cinta pada dirinya, itu kewajiban iman apa enggak? Kewajiban iman apa enggak? Wajib enggak itu kita lakukan? Wajib. Ya, bagian dari kewajiban iman. Buktinya apa wajib? Karena Nabi menafikan iman apabila kita tidak melakukannya. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, kata Nabi, tidak beriman. Berarti apa? Imannya dinafikan. Kono iman nih, gak beriman. Siapa itu? Atau tidak beriman orang Muslim sampai dia mampu mencintai saudaranya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Antum sekarang memberi hasad apa enggak sama orang? Ada temennya itu masa sukses, oh masya Allah. Ya, barusan nikah oleh Aisyah ya, tak kiting-kiting Aisyah biar nih. Kedisian, mangkel, bedodok nih. Antum melakukan dosa.
Kenapa? Antum tidak punya iman wajib yang harus antum miliki agar antum ridho. Itu perintah itu, amr, perintah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai apa? Sampai apa? Mencintai untuk orang lain saudaranya seperti dia cintai itu terjadi pada diri. Kata Nabi tidak beriman, menafikan iman. Berarti apa hukumnya? Mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya muslim seperti itu untuk dirinya itu wajib, sunnah atau mubah? Wajib. Nah, kalau itu mustahab, tidak mungkin ada kata-kata apa? Tidak beriman, ya kan? Walaupun sebagian ada yang menafsirkan yang dimaksud itu menafikan kesempurnaan iman. Tetapi berarti dia tidak memiliki iman yang wajib betul. Lah dan banyak perkara-perkara seperti ini. Banyak perkara-perkara seperti ini. Jadi apa? Jadi dosa itu dari dua jalan. Pertama apa? Melakukan larangan, yang kedua meninggalkan perintah. Baik, kita perluas lagi. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu perintah dan larangan ini kita supaya belajar ngoncei. Kita itu dosanya banyak. Nah, perintah dan larangan ini atau meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan ini terjadi pada 3 perkara pada diri manusia. Pada diri siapa Pertama, amalan hati. Al-amalul qalbi, amalan apa? Hati. Yang kedua, al-qauli, ucapan. Ya, amalan berupa ucapan. Yang ketiga adalah amalan perbuatan anggota badan. Amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dosa karena meninggalkan perintah, tidak melaksanakan perintah dan mendatangi yang dilarang itu bisa terjadi karena perbuatan hatinya, lisannya atau anggota badan. Ya, contoh misalnya tadi masalah hati, menjadikan Allah lebih kita cintai daripada yang lain, wajib kan? Ya kan? Kalau tidak dilakukan dosa enggak? Dosa. Itu apa contoh perbuatan hati? Meninggalkan yang diperintah. Meninggalkan yang diperintah. Melakukan larangan oleh hati banyak. Misalnya apa? Syirik. Meyakini kalau 1 Muharram itu atau bulan Muharram bulan sial. Itu perbuatan hati kan? Ya kan? Itu dosa. Ya. Dan yang lain sebagainya. Ini contoh hati. Lisan misalnya banyak, ya kan? Lisan misalnya kita tidak jujur dalam bersaksi terhadap orang lain. Misalnya ditanya, bagaimana si fulan, bagaimana si A itu? Karena dia tidak senang sama si A itu, maka dia berdusta. Dia itu karena didorong oleh dengkinya, hasadnya, maka dia jelek-jelek kan? Padahal apa? Tidak seperti itu. Ya, ini lakukan larangan dan meninggalkan wajibnya untuk bersaksi yang jujur. Ini contoh. Demikian pula dengan apa? Perbuatan anggota badan seperti mata, telinga dan sebagainya. Mari kita lihat. Berarti apa? Mata, telinga, anggota badan bisa berdosa karena meninggalkan perintah dan mendatangi larangan. Demikian pula dengan lisan dan hati. Nah, kira-kira dosa kita banyak enggak? Kira-kira dosa kita banyak enggak? Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik, ini yang apa? Dosa. Kita sudah bahas dosa. Bertobat dari dosa. Ya, bertobat dari apa, ikhwah? Dari dosa. Baik, yang kedua adalah yaitu dari ataksir. Nah, tadi kan bertobat dari ataksir, betul apa enggak? Ya. Tadi kan bertobat dari 2 hal, dosa dan ataksir ya. Dosa dibagi 2 tadi kan, meninggalkan larangan, meninggalkan perintah, menjauhi melakukan larangan. Dibagi 3, bisa perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Sekarang yang taksir, yang kedua. Paham nih ya? Insyaallah enggak bingung ikhwah. Bingung apa enggak? Enggak, baik. Sekarang yang kedua yaitu at-taksir. Kita bertobat dari at-taksir.
Apa taksir itu? Taksir itu artinya tidak memberikan yang seharusnya. Artinya sebenarnya dia ibadah. Dia menjauhi larangan, menjauhi larangan. Ya, ibadah, menjauhi larangan. Tetapi ya, dalam upaya dia beribadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan itu tidak betul-betul sempurna. Sebagaimana layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempurna. Artinya apa? Gampangnya begini. Kalau secara jual beli misalnya, contoh. Atau misalnya kita punya pembantu misalnya. Dia kerjanya banyak. Ya, kerjanya 20 jam. Ternyata kita gaji sangat sedikit. Ya. Kerjanya 20 jam. Masya Allah. Liburnya sebulan sekali. Misalnya ini contoh ya. Lalu gajinya kita beri 500.000. Kira-kira layak apa enggak itu? Apakah si tuan tidak memberikan gajinya? Memberikan. Tapi layak enggak? Enggak layak. Sama dengan itu. Jadi taksir ini adalah kurangnya kita memberikan hak yang sebenarnya. Nah, kita harus bertobat. Jangan kita, para nabi, para malaikat pun melakukannya. Para nabi dan para malaikat apa? Melakukan ini. Merasa kurang sehingga bertobat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku dalam sehari tobat berapa kali? 100 kali. Bukan karena Nabi itu melakukan dosa maksiat seperti bayangan kita. Atau meninggalkan perintah. Atau tidak salat. Bukan. Beliau orang yang paling sempurna di dalam apa? Dibanding manusia lain. Di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi karena beliau bertobat. Merasa tidak layak yang beliau persembahkan itu. Subhanallah. Makanya dia mengatakan dalam pujian saja beliau mengatakan. Subhanak. La uhsi. Sana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini ya Allah tidak mampu memujimu, sebagaimana layaknya kau dipuji. Sebagaimana layaknya kau ini dimuliakan. Ya Allah, engkau terpuji sebagaimana dirimu memuji dirimu. Maksudnya gini, hanya engkau yang sanggup untuk memujimu. Hanya engkau yang sanggup untuk memberikan hakmu ya Allah dalam pujian, paham ya? Nabi saja orang yang terbaik itu tidak bisa. Apalagi siapa? Kita-kita ini. Ya, sampai Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasul, kenapa aku melakukan seperti ini ya Rasulullah? Beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka wahai Aisyah menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu pun beliau merasa belum bisa betul-betul memberikan hak Allah sebenarnya. Ya. Malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sejak diciptakan itu ibadah terus sampai hari kiamat dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah meleng ingatannya. Jadi kalau malaikat itu sujud terus, tasbih terus, rukuk terus, berdiri terus, tidak pernah meleng. Kalau kita kan meleng, sholat, ya sampai sholat nih. Tiba-tiba ada suara kucing bertengkar. Kita apa? Sudah meleng. Kucingnya sopa, kurang ajar. Betul lah. Kucingnya sopa kira ini. Sudah kita lupa. Padahal kita lagi bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meleng. Betul apa enggak? Kucingnya sopa ini. Oh paling kucing iki. Oh kucing ireng ini paling iki. Oh sampai sing abu-abu. Ngono bisa kita gitu kan. Terus. Akhirnya kita lupa sampai akhir. Ingat kucing, betul enggak? Malaikat Allah yang tidak pernah meleng dalam ibadahnya, tidak pernah capek. Begitu dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, apa yang mereka ucapkan pertama kali? Di antara subhanak, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, wa la abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau, kami ini belum betul-betul mengenal keagunganmu sebagaimana semestinya. Dan kami belum betul-betul beribadah kepadamu sebagaimana layaknya kau diibadahi. Subhanallah. Ini sekelas mereka. Gitu. Apalagi siapa? Kita. Subhanallah.
Allah, coba siapa yang merasa salatnya khusyuk dari awal sampai akhir? Allah Akbar. Perlu taubat enggak? Perlu. Perlu ya ikhwan. Itu taksir. Ninggalkan maksiat pun belum betul-betul. Ya kan? Belum separuh-separuh hati ini ya. Separuh-separuh. Betul apa enggak? Belum betul-betul tinggalkan sama sekali. Masya Allah. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Inilah kita manusia. Sehingga apa? Itu semua perlu apa? Taubat. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita. Bagus sekali doa ini. Dalam hadis muttafaqun alaih, bisa ditiru, bisa dibaca setiap hari. Apa di antara doa-doanya beliau mengatakan Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni diriku. Ya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya, ini bisa gitu. Kemudian ya Allah, ampuni dari kesalahanku akibat ketidaktahuanku. Ampuni kesalahanku akibat apa? Ketidaktahuanku. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kadang ada orang itu melakukan kesalahan dan dosa karena dia tidak tahu kalau itu salah. Dia tidak tahu kalau itu apa? Kalau itu salah. Seandainya dia tahu, maka dia tidak akan melakukannya. Ya, seandainya dia tahu, maka dia tidak akan melakukannya. Allahu Akbar. Kemudian dikatakan lagi wa kullu dzalika indi. Dan setiap dosa yang ada pada diriku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang kau lebih tahu dari diriku sendiri tentang dosa-dosa yang aku lakukan. Mari kita lihat satu persatu ya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni ya wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni kesalahan karena aku tidak tahu kalau itu salah. Dan ampuni kalau aku melampaui batas pada urusanku. Mari kita lihat. Pertama, khati'ah, dosa. Kita lakukan dengan apa? Kita tahu itu dosa, kita lakukan. Namanya manusia. Yang kedua, kesalahan karena apa? Tidak tahu kalau itu salah. Jadi sampai yang kita tidak tahu, itu perlu dimintakan apa, Walaupun sebenarnya Allah itu memaafkan kalau kita tidak tahu. Dalam satu hadis Rasul mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan yang terjadi pada umatku ada 3 perkara. Khata' tidak sengaja. An-nisyan karena lupa. Wa mastukrihu alaihi dan apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Jadi tidak sengaja. Yang kedua apa? Lupa, namanya orang lupa. Yang ketiga yang dipaksa. Termasuk al-jahl, tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu kalau itu salah, Allah tidak menganggapnya sebagai apa? Dosa. Selama kita sudah mencari tahu, tapi belum dapat ilmunya. Nah itu pun kata Nabi dianjurkan kita apa? Meminta ampun. Wajahli. Bayangkan coba. Yang berikutnya wa israfi fi amri. Dan hal-hal yang aku melampaui batas ya Allah dalam melakukannya. Contoh misalnya. Kita mau melakukan nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran. Betul apa enggak? Tapi karena kita marah luar biasa, akhirnya apa? Melampaui batas. Ya. Misalnya ada orang nih misalnya. Tetangga kita. Dia melakukan satu kemungkaran. Dia misalnya dia kesalahan yang banyak umum di masyarakat. Misalnya rame-rame lah misalnya. Ya. Dia jagongan ya.
nyetel musik, ya, ngomong ngalor ngidul, rame. Terus kemudian kita keluar memberikan apa? Ingkaru al-munkar. Tapi melampaui batas. Ya, kita pukul mereka. Boleh enggak kira-kira? Nah, itu melampaui batas. Atau misalnya mengajarkan anak melakukan suatu kesalahan, kita tampar dia. Ini ingkarul munkar tapi apa? Melampaui batas. Ini pun kita perlu apa? Minta maaf. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wahfila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, aku juga minta ampun pada hal-hal yang kau lebih tahu tentang diriku. Jadi kadang orang itu punya dosa tapi dia tidak tahu kalau itu dosa. Dia tidak tahu kalau melakukan dosa. Ya, jadi gampangnya begini contoh. Sehari ini kita melakukan dosa apa saja? Kita masih ingat kira-kira? Kita lupa. Ya. Artinya apa? Allah lebih tahu tentang dosa kita daripada siapa? Diri kita. Itu pun minta ampun. Karena boleh jadi ada dosa-dosa yang tertinggal kita tidak ingat. Nah, kata Nabi apa? Mintalah ampun juga untuk hal yang itu. Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan lagi dalam doanya, Allahumma gfir jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, aku juga minta ampun terhadap apa? Terhadap dosa yang aku lakukan dalam sungguh-sungguhku. Dan hazli, main-mainku. Wa khata'i, baik aku tidak sengaja, wa amdi, atau aku sengaja. Kadang-kadang orang sungguh-sungguh melakukan sesuatu berakibat dosa karena melampaui batas. Atau dalam main-main, dalam ketidakseriusan. Kadang contoh misalnya, kita lagi main sama teman, betul apa enggak? Main sama teman, tiba-tiba karena guyon, akhirnya apa? Melakukan dosa, mukul, mencaci dia. Padahal tujuannya apa? Memanggil teman supaya akrab. Akhirnya keluar apa? Misu misalnya. Atau ucapan-ucapan jelek. Kenapa? Dia main-main. Itu semua minta apa? Kepada Allah untuk diampuni. Sengaja, tidak sengaja. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi menganjurkan Allahumma gfirli, ya, ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, aku juga minta ampun atas dosa yang aku melakukannya secara sendirian atau yang aku lakukan terang-terangan. Masya Allah. Jadi minta ampun terhadap dosa yang dilakukan sendirian, tidak banyak orang tahu. Kebanyakan manusia melakukannya. Kenapa? Karena sendirian. Kebanyakan manusia melakukan dosa itu mencari, tidak ada orang lihat. Kenapa? Manusia itu masih punya apa? Malu. Atau yang aku lakukan terang-terangan. Ini tidak punya malu dia. Subhanallah. Lihat di sini. Ini juga minta ampun kepada Allah. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa ma anta a'lamu bihi minni, ya, antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, semua itu aku lakukan. Engkau lah yang awal, engkau yang akhir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, engkau yang mengawalkan dan mengakhirkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mari kita di sini. Berarti apa di sini? Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kumpulkan pembahasan ini, berarti kira-kira hal-hal yang dimintai ampunan kepada Allah itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Masya Allah. Dari ini semua. Ya, hal-hal yang sungguh-sungguh, main-main, sembunyikan, terang-terangan, sengaja, tidak sengaja, melampaui batas, karena tidak tahu. Masya Allah. Atau yang Allah tahu tapi kita tidak tahu. Nah, menunjukkan dosa kita apa? Sangat banyak dan harus dimintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang masalah hal-hal apa saja. Bismillah.
yang harus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahasan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah syurutut taubah. Syarat-syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Syurutut taubah, syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita agar taubat kita menjadi sah. Apa saja syaratnya? Baik. Para ulama membagi antara dosa yang terkait dengan Allah langsung dan dosa yang terkait dengan sesama manusia. Ya. Para ulama dalam perkara ini, syarat-syarat taubat membagi menjadi dua. Yaitu taubat terhadap dosa yang dilakukan kepada Allah, terkait dengan hak Allah. Dan yang kedua, taubat terhadap dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Baik. Kalau terkait dengan manusia atau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, fa syurutuha tsalatsah. Ada 3 syarat. Apabila dosa terkait dengan Allah, maka ada 3 syarat. Yang pertama, an yandama ala fi'liha. Menyesal telah melakukan maksiat atau dosa. Ini syarat yang pertama, harus ada. Artinya apa? Seorang belum dianggap bertaubat, tidak diterima taubatnya kalau di hatinya tidak ada penyesalan. Paham ya? Jadi ada merasa dia sakit, merasa ya Allah, getun. Nah, istilahnya apa? Getun, lapor aku ngelakoni. Jadi ada menyesal, itu namanya an-nadam. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah merupakan bentuk taubat. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang dia tidak menyesal, bahkan berbangga, ini tidak bertaubat namanya. Harus ada penyesalan ya. Yang kedua, ayyuqli'a anil maksiyah, meninggalkan maksiat. Jadi dia tidak melakukannya lagi, berhenti. Apa berhenti, tidak melakukannya kembali. Allah Ta'ala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim walam yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang ketika dia melakukan fahisyah, kekejian, lalu dia mengingat Allah, dia melakukan kekejian terus ingat astagfirullah, lalu dia mengucapkan apa? Istighfar. Ya, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya. Artinya meninggalkan. Al-iqla' anil maksiyah. Jadi kalau ada orang bertaubat tapi tetap dilakukan dosanya, ini tidak bertaubat namanya. Ini tidak bertaubat. Jadi meninggalkan apa? Dosanya. Syarat yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Punya tekad di hatinya tidak akan mengulangi lagi dosanya. Punya apa? Tekad. Tekad itu apa? Tekad itu apa ya? Tekad itu kemauan yang kuat. Al-azm, tidak bakal ngulangi. Kalau dia misalnya tidak ada perasaan itu, belum taubat. Belum dianggap bertaubat. Contoh, menyesal, atlet lapo tak lakoni. Ya lapo tak lakoni. Misalnya orang misu. Lapo rek misu rek. Misu ku elek. Wis,
Terus kata lakoni mana? Maksudnya wis terus dia ndak pernah misu, ndak pernah misu. Dia sudah ndak misu. Tetapi apa di hatinya tidak ada azam gak bakal ngelakoni selamanya. Tapi apa? Belum kuat. Ya mungkin satu saat ngelakoni lagi. Nah mungkin maksudnya masih ada mungkin BBE. Ini belum apa? Belum azam namanya. Belum apa? Belum azam namanya. Ya belum azam. Jadi harus ada keinginan kuat, tekad sampai mati tidak akan. Kalau belum ada masih ragu-ragu. Kok ngelakoni mana? Nah itu belum azam namanya. Paham ya? Jadi tidak disebut taubat kecuali apa? Kalau orang melakukan ketiga perkara ini terkait dengan hak Allah. Pertama apa? Menyesal. Harus menyesal, bukan merasa bangga malah. Atau biasa saja. Yang kedua apa? Meninggalkannya. Dan yang ketiga, tidak atau punya tekad tidak mengulangnya selama-lamanya. Betul-betul. Nah baik. Kemudian, bagaimana kalau dosa itu terkait dengan hak manusia? Maka syaratnya yang 3 tadi ditambah 1. Syaratnya apa? Yang 3 tadi ditambah apa? Tambah 1. Yaitu apa? Menyesal, meninggalkannya, berjanji, punya tekad tidak mengulangnya. Tambah 1 lagi apa? Melepaskan diri dari apa? Kezaliman yang dia lakukan atau memberikan kembali hak orang yang dia zalimi. An yabra'an haqqi sahibiha. Ya ini apa? Dia berlepas, membersihkan dirinya dari tanggungan ya kedzaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau dia misalnya pernah nyuri, pernah apa? Mencuri, maka dia kembalikan. Mengambil harta orang lain ya. Ya, lihat HP temannya kok anyar ya. Ya ambil. Maka tanda taubatnya apa? Selain 3 perkara tadi, ditambahi mengembalikan HP yang dia curi. Kalau seandainya dosa kezaliman kepada orang lain berupa tuduhan palsu. Oh, ini tuduhan palsu. Maka dia harus ya membalik tuduhan itu, menjelaskan kepada orang dia tidak benar seperti ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Paham ya? Jelas ya? Atau kalau pernah dia merusak kehormatan orang lain, difitnah, sebagainya. Maka dia harus mengembalikan semua itu, meminta maaf kepadanya. Kalau memang dirasa itu ada maslahat, meminta maaf ya. Sebab kalau misalnya kita pernah ngerasain orang lain misalnya nih. Kan di antara tanda tobat kita apa? Yaitu minta maaf dia nih. Tapi kalau kita minta maaf sama dia, ternyata malah membuat hubungan kita dengan dia semakin jelek, ya. Jangan minta maaf ke dia. Tapi apa? Luruskan berita yang sudah terlanjur menyebar. Paham ya? Paham ya? Kalau ngerasa nih ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ngomong malah apa? Malah jadi rusak persahabatan itu ya. Datanglah kita ke orang kita rasa nih. Oh, sepurani ya wingi tak elok nang ngene, tak fitnah gini. Kira-kira apa tadi? Yang dia tidak ada apa-apa, enggak tahu. Dia jadi apa? Mulai saiki wis gak usah kocoan nih. Nah, jadi untuk yang masalah ghibah ini sebagian ulama mengatakan untuk khusus ini apabila dikhawatirkan terjadi kerusakan dalam hubungan saudara, maka jangan. Cukup kita luruskan beritanya. Dan masalahnya kalau sudah terlanjur sedunia maya nyebar, bagaimana cara kita meluruskan ini gitu ya? Ya, makanya hati-hati. Jangan gampang-gampang ghibah, apalagi mentuduh yang tidak benar kepada orang lain. Bahanya besar, dosanya besar. Kalau sudah nyebarnya sampai seluruh dunia, ya apa caranya? Ya, bagaimana cara? Sampai ada kisah ini. Ada seorang datang bertanya kepada seorang alim. Dia bertanya, "Ya Syekh, saya ini punya dosa memfitnah orang lain. Bagaimana cara tobatnya? Bagaimana apa cara tobatnya?" Lalu kemudian saya ini mengatakan, baiklah, begini aja. Ini saya beri bulu ayam. Bulu ayam ini kamu bawa, lalu kamu masuk pasar.
Masuk apa? Pasar. Nanti kamu sebar bulu ayam ini sepanjang jalan di pasar itu. Sejak kamu masuk sampai keluar kamu sebar ke masing-masing, ke tempat-tempat masing-masing, sepanjang jalan di pasar tadi. Ya. Nah, lalu kemudian dia lakukan. Nembak bulu itu lalu dia dari awal jalan pasar sampai jalan keluar. Kembali kepada Syekh ini. Saya sudah lakukan ya Syekh. Oke. Baiklah. Kalau begitu besok kamu cari lagi, kumpulkan lagi bulu-bulu yang sudah kamu sebar. Besok. Hari berikutnya ya. Baiklah Syekh. Hari besoknya dia masuk pasar. Dia ingin mencari bulu-bulu yang dia sebar kemarin. Dapat enggak kira-kira? Dapat enggak kira-kira ini? Dia cari kemana? Ini namanya pasar ya. Kena angin. Kena orang ya. Mungkin kena tendang. Kena macam-macam sudah. Dibawa hewan. Dia cari-cari lama, tidak dapat, dia kembali ke syekhnya. Ya Syekh, saya sudah cari-cari ini dari tadi, tidak dapat. Apa kata saya tadi? Itulah dosa ghibah itu. Kalau sudah nyebar, antum bagaimana cara tobatnya? Bagaimana caranya mengumpulkan itu? Paham ya? Sama dengan berita. Berita antum sudah sebar, ternyata salah. Antum tuduh orang dengan tuduhan dusta. Bagaimana caranya? Sudah nyebar kemana-mana. Makanya hati-hati lisan ya akhi. Betapa banyak orang itu masuk neraka karena Nabi mengatakan kufa alaika hada ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz, jaga lisan, jaga lisan. Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa kita akan diazab di neraka gara-gara lisan kita? Sakilat ka ummak. Wah, sakilat ka umuk. Kamu ini bagaimana Mu'adz? Bukankah betapa banyak manusia itu ditelungkupkan di neraka atas wajah-wajah mereka tidak lain kecuali apa? Hasaidu alsinatihim, karena hasil akibat perbuatan lisan-lisan mereka. Hati-hati. Mungkin dia salatnya banyak. Ya, salat sunnahnya Masya Allah, puasanya wajib sunnahnya, mungkin sedekahnya banyak, tapi lisannya tidak bisa dijaga, masuk neraka. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Faham ya? Baik, kembali sekarang. Baik, itu adalah syarat yang keempat untuk orang yang melakukan dosa terkait dengan hak manusia. Kemudian ulama lain menambahkan 2. Dari yang tadi 3 dan 4 menambahkan 2 lagi. Yang berikutnya ya, ditambahkan dengan al-ikhlasu lillah. Dia bertobat itu niatnya karena Allah. Paham ya? Itu baru disebut tobatnya sah. Niatnya siapa? Karena Allah. Bukan karena manusia. Karena betapa banyak orang tobat itu bukan karena Allah loh. Kadang untuk mencari urusan dunia. Padahal niat itu apa? Berpengaruh pada nilai amal. Innamal a'malu binniyat. Amal itu terima tidaknya, berpahala apa tidaknya, sah tidaknya tergantung apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma. Nah, dan bagi setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Betapa banyak orang misalnya nih, dia hijrah bukan karena Allah. Ya kan? Ya, karena ingin mendapatkan cintanya dia. Ya, dia bertaubat. Tapi bukan karena Allah, sekedar untuk menarik perhatian lawan jenis. Ada enggak kira-kira? Ada. Berarti dia tidak mendapatkan taubat. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus apa? Ikhlas. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya yang ditambahkan tadi, yaitu apa ikhwah? Yaitu adalah dia melakukan taubat pada saat atau di waktu yang mana masih diterimanya taubat. An yatuba fi waqtin ya yuqbalu fihi taubah. Autuk balu fihi at-taubah. Dia bertobat pada saat waktu di mana taubat masih diterima. Masih apa? Diterima. Artinya apabila taubatnya dilakukan di luar waktu itu, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 waktu itu dibagi menjadi 2. Waktu itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama adalah am, yang berlaku untuk seluruh manusia. Ya, yang berikutnya adalah khas, yaitu khusus. Am itu maksudnya berlaku setiap waktu. Yang kedua khas, yaitu
hanya berlaku di satu waktu saja. Ya, waktu yang dimaksud apa? Berlaku umum, am, setiap waktu. Yang kedua apa? Hanya berlaku waktu khusus sekali saja. Yang am itu adalah apa? Hudurul maut, inda huduril maut, ketika datang kematian. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama apa? Roh itu belum sampai di kerongkongan. Ya tasilu ruhuhu al-hulqum. Jadi ketika nyawanya belum sampai di tenggorokan, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, sudah berjalan sampai kerongkongan, tidak ada kata taubat. Seperti siapa? Fir'aun, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Yang kedua adalah waktu yang khas. Ya. Mantaba. Siapa yang bertobat? Qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini termasuk apa? Tanda kiamat yang besar. Matahari terbit di sebelah, maka diterima tobatnya. Maka diterima. Artinya kalau sudah waktu itu matahari di barat, tidak diterima. Sekalipun dia beriman. Sekalipun dia waktu itu beriman. Jadi contohnya ada orang kafir. Lalu tiba-tiba besoknya matahari terbit di barat. Terus dia beriman. Imannya diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Sebelumnya belum beriman. Wes ono tanda nyata betul ya. Apa gunanya? Paham ya? Jelas ya? Jadi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya teruskan sedikit lagi ya. Nanti di akhir-akhir. Jadi kalau seandainya sekarang tidak cukup waktunya, seandainya maka kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Kalau seandainya tidak cukup. Ini sampai jam berapa saya ini? Sampai jam 9 ya? Baik, karena waktunya tidak cukup. Insya Allah masih ada setengah lebih sepertinya. Insya Allah kita bahas materi ini di bulan yang akan datang insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan ikhwan, silakan. Jadi saya satu ya, isi duanya insya Allah. Silakan. Nasihat untuk kita-kita yang baru hijrah atau yang baru belajar agar tidak mudah setelah keceplosan berbicara apa menyakiti teman atau gojloki atau gimana itu. Nasihat yang minta nasihat aja yang lebih baik agar kita berubah itulah. Iya. Yang lain silakan, nanti sekalian saya jawab insya Allah. Iya silakan. Yang lain? Tanya rokok, karena teman ini masih rokok. Rujukannya ini masih rokok. Iya. Yang pertama adalah bagaimana nasihat untuk kita semua agar kita bisa menjaga lisan ya. Baik. Khofillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hijrah yang pertama, hijrah itu hendaknya difahami bukan hijrah yang sifatnya zahir saja. Ya, yang tadinya tidak berjenggot, yang tadinya tidak cingkrang, seandainya begitu. Yang tadinya tidak berjilbab, yang tadinya kecil jilbabnya menjadi besar. Bukan sekedar itu saja, itu bagus, cuman jangan berhenti di sana. Hijrah yang benar itu adalah zahiran wa batinan, lahir batin. Terutama yang batin. Kenapa? Karena hijrah batin itu inti daripada hijrah yang zahir. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi ma'nahu, yang maknanya hijrah qalb itu adalah asal, dasar, pokok daripada hijrah yang zahir, yang hissi. Ya, kalau hatinya itu hijrah, maka itulah yang pertama. Dan di antara hijrah hati itu adalah hijrah perilaku, hijrah masalah keimanan, kelembutan. Ya, ya jadi saya sering katakan bahwasanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, iman kita itu mengaruhi akhlak. Dan akhlak itu gambaran iman. Betul apa enggak? Nabi mengatakan,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Apakah yang paling panjang jenggotnya? Nah, apa yang pakai sorban 1 meter? Apa yang cadarnya lapis 10? Enggak. Tapi yang paling baik apa? Akhlaknya. Baik kepada Allah dan kepada manusia. Jadi itu ukuran pertama. Jadi jangan keliru. Jadi iman itu dilihat dari akhlak. Karena iman itu tidak kelihatan. Dari mana cirinya? Dari apa yang kita lakukan. Paham ya? Jadi kalau antum misalnya nih ngaji kok bertambah kibernya, merasa hebatnya, kok surga kayak WODW ya. Melihat orang muslim lain itu dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan yang merendahkan. Ini berarti hijrahnya gagal. Atau separuh lah, jangan gagal, kasihan. Separuh berhasil. Dia harus perbaiki yang sisi yang lain. Dan ini banyak saya temui dari dulu, sejak 20 tahun yang lalu. Kalau kita amati ya banyak yang seperti ini. Banyak seperti ini. Bahkan yang sudah hijrah bertahun-tahun pun yang masih seperti ini ya tidak sedikit ya. Gagal faham terhadap hijrah. Jadi yang kedua adalah ikhwah. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bahaya lisan. Ya. Banyak sekali. Anda bisa baca di kitab-kitab para ulama tentang masalah bahaya lisan. Ada orang berbicara satu ucapan yang dia anggap ringan, tapi karena dia masuk neraka 70 tahun. Masya Allah. Bayangkan coba. 70 parit. Dia biasa. Paham pada? Hanya ucapan sekali. Ya. Hati-hati ya ikhwah. Jadi makanya naudzubillah min dzalik. Hati-hati ucapan itu. Bahaya besar. Bahaya besar. Kalau kita tahu bahayanya, insya Allah kita akan melihat. Dan tadi itu, kalau kita hafal hadis tadi ini, memahami hadis ini, kalau ada yang mau pulang, tidak apa ya. Kalau ada yang mau pulang, silakan. Kalau kita bisa memahami hadis ini yang setiap manusia itu banyak dosa, banyak melakukan salah, itu insya Allah kita tidak akan gampang untuk meremehkan orang lain. Karena biasanya meremehkan orang lain itu keluar dari lisan dan perilaku kita. Meremehkan orang lain, lalu kita mencaci mereka, meremehkan mereka. Ya, dan hati-hati dalam bergurau. Bergurau itu tidak masalah. Tapi kalau sampai mencela, menyakiti orang, hati-hati. Ya, hati-hati lisannya. Makanya banyak istighfar, banyak minta maaf. Makanya dikuatkan ukhuwah Islamiyah ya. Dengan kita bersalaman, memberikan salam, memberikan hadiah, itu menumbuhkan kecintaan. Diharapkan nanti semua dendam-dendam akan dia cabut oleh Allah Ta'ala. Walaupun sempurnanya nanti insyaAllah, sempurnanya nanti. Di dunia ini hasad, ada ghil, kesempatan itu mesti ada. Ya, kecuali mungkin yang Allah pilih untuk dibersihkan hatinya. Jadi bersihnya hati itu pilihan. Ya, hampir tidak ada orang yang lepas dari sesuatu dalam hatinya kepada saudaranya muslim. Hampir tidak ada. Kita tidak bicara Nabi ya, tapi secara umum. Makanya kita minta kesucian hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiyah. Anta khairu man zakka wali anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan hati ini takwanya dan kesuciannya. Ya, minta sama Allah. Kalau itu Masya Allah nikmat. Yang kedua ikhwah, pertanyaan kedua, kira-kira itu ya. Ringkasnya itu. Yang kedua adalah syirik. Nah, syirik itu dibagi dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar atau syirik kecil, selama dia bertaubat sebelum tadi itu, ketika dia memenuhi syarat-syaratnya yang 7 tadi itu, diampuni. Sebesar apapun syiriknya. Sahabat Nabi dulu banyak yang penyembah berhala. Banyak. Diampuni sama Allah. Paham ya? Tapi kalau mati sebelum bertaubat, nah itu. Tidak sempat taubat, ini yang dia mukhalladun finnar. Paham ya? Dia akan diampuni, paham ya? Tapi kalau dia taubat, memenuhi syaratnya diterima. Sebesar apapun syirik. Paham ya? Adapun syirik kecil, maka para ulama khilaf. Apakah dia diampuni tanpa taubat, ataukah dia harus bertaubat mengenai syirik kecil. Karena dia masuk kepada keumuman. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, apakah masuk syirik besar, syirik kecil? Para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ala kulli hal, walaupun syiriknya syirik kecil, kita taubat kepada Allah.
Ya, itu. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga tentang masalah apa tadi? Baik. Nah, ini sekaligus untuk kita ya, pendidikan. Apa dalilnya? Misalnya gini. Rokok itu halal atau haram sih? Iya apa enggak? Atau makruh saja sih? Kita lihat. Nah, seringkali ini kritikan untuk kita yang suka ngaji sunnah. Nah, saya ini senang kalau ngeritik ngaji sunnah itu senang. Soalnya ada beberapa salah paham dalam masalah ini sehingga akhirnya salah paham. Seringkali ikhwan-ikhwan yang ngaji sunnah kan bilang begini. Amalan ini ono dalil Quran dan sunnah dah. Paham ya enggak? Ono Quran sunnah ya dah, gitu kan. Paham ya enggak? Sehingga kalau di Quran enggak ada, di sunnah enggak ada, langsung dianggap bid'ah. Betul apa enggak? Tapi anehnya ketika ditanya, karena kebanyakan yang ngaji sunnah itu mengharamkan rokok, mungkin seluruhnya. Mana dalilnya Quran dan sunnah? Kalau rokok itu haram. Apa dalilnya? Apa disebutkan kalau ar-rokok ad-dukhan haram gitu kan? Innallaha haramat dukhan. Tidak ada. Coba tunjukkan dalam hadis, dalam Quran. Coba saya mau tanya. Innallaha harrama alaikumud dukhan. Ada enggak dalilnya? Quran dan sunnah? Tidak ada. Karena dalilnya tidak langsung. Nah ini kelirunya. Jadi jangan sampai kita salah paham ya. Jangan sampai salah paham makna ngikuti Quran dan sunnah. Dalil Quran dan sunnah itu maknanya bukan berarti dalil itu cuma Quran dan sunnah mutlak. Faham maksudnya ya? Bukan seperti itu maknanya ya akhi. Nah kadang-kadang kita yang ngaji sunnah ini tidak adil. Ketika ngomong ke orang lain melakukan bid'ah, ini kok dalil Quran sunnah kok berarti bid'ah. Tapi urusan rokok yang mengharamkan, sebenarnya Quran sunnah juga tidak ada itu. Ada sunnahnya, hadisnya tidak ada, secara jelas tidak ada. Tapi dalilnya itu tidak langsung. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu pada apa? Kebinasaan. Dan dalil lain Allah mengharamkan yang khaba'is dan menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik. Betul tidak? Itu tidak langsung dalilnya. Karena disebutkan apa? Rokok. Ad-dukhan. Dari mana? Dikiaskan. Dilihat dari makna tadi itu. Sekarang gini aja. Rokok itu thayyib, baik atau buruk? Khabis. Masuk ke mana kira-kira? Mana ke khabis. Karena itulah semua yang khabis itu atau khabisnya lebih banyak, madarat lebih banyak daripada manfaat, menjadi haram. Faham maksudnya ya? Berarti tidak ada Quran sunnahnya. Secara langsung, betul enggak? Emangnya jangan salah memahami Quran dan sunnah dalil. Tok, enggak. Ada qiyas, analogi. Ada ijma' kesepakatan para ulama. Ya, yang diambil dari istimbatul ahkam, melihat oh ini dalilnya ini, diambil dari hukum ini, cocokkan begitu. Paham ya? Nah memang ada ulama yang memakruhkan dan sampai mengharamkan. Betul. Ada memang sampai sekarang. Karena masih belum jelas. Madaratnya rokok itu bagi mereka belum jelas. Kalau saya mengambil, haram. Tapi seandainya ada yang mengambil makruh, seandainya ada. Selama dia bisa mempertahankan dalilnya, ya kita katakan itu salah, tapi tidak usah dihujat habis-habisan. Paham maksudnya ya? Saya mengatakan, tanyalah ke dokter ahli kesehatan yang paling tahu tentang rokok itu haram atau tidak, itu siapa? Ahli kesehatan. Yang bisa menjawab siapa? Ahli kesehatan. Para ulama syariah hanya mengatakan apa? Ini kaidahnya. Kalau yang jelek diharamkan, yang berbahaya diharamkan, yang baik dihalalkan. Benar apa enggak? Itu kaidahnya. Mengenai hakikat rokok, siapa yang tahu? Bahaya tidaknya? Dokter ahli kesehatan. Kita tanya, mereka ijma apa enggak? Mereka sepakat semua apa enggak? Kan gitu ya. Ada di negara di dunia ini yang mengatakan rokok itu bagus. Seluruh dunia. Itu sudah ijma atau enggak kira-kira? Sudah kesepakatan atau enggak? Nah, tapi itu dalilnya bukan langsung Quran sunnah loh itu, enggak loh ya. Nah, kalau saya memandang yang seperti itu. Tapi kalau saya memandang itu makruh, ya mungkin dia punya dalil. Walaupun saya tidak sepakat. Walaupun saya berpendapat koyannya sudah ijma. Ijma itu kesepakatan para dokter ahli kesehatan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan merokok itu baik. Ya, rokok itu baik. Ini kalau menurut saya ya. Tapi kalau ada yang bertahan makruh, ya monggo silakan. Tapi jangan kita caci maki, paham maksudnya? Jangan dicaci maki. Mau begini, jangan. Mungkin mereka punya dalil. Iya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau saya hakul yakin kalau saya, paham ya? Tuh. Nah, jadi ingat hati-hati. Dalil itu hanya Quran dan Sunnah ya, ikhwah. Hanya Quran dan Sunnah.
Lagi contoh misalnya gini, salat ya ini salat tarawih ini 11 atau 12 gitu kan ya. Sama-sama dalilnya sama, tapi kesimpulannya berbeda. Ya. Enggak ada salat 20 rakaat misalnya nih. Seandainya enggak ada di hadis. Tapi sahabat melakukan enggak? Melakukannya dan ijma sahabat tidak ada yang mengingkari. Berarti boleh enggak? Boleh. Bahkan 4 mazhab mengatakan salat tarawih itu 20 rakaat, 4 mazhab loh. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Paham ya? Nah, jadi dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah. Tak ikut, enggak. Hati-hati. Tapi dalil yang disemangati oleh Quran dan Sunnah yaitu qiyas dan ijma. Dan dalil-dalil lain yang ada. Nah sama, rokok ini tidak ada dalilnya khusus di Quran Sunnah. Tidak ada secara jelas, tidak ada. Tapi apa? Diambillah pengambilan hukum itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Jadi jangan kita menjadi ahlu sunnah yang tidak adil ya. Nyerang orang lain pakai dalil ini. Begitu nganu kita, keuntungan kita pakai. Tidak menguntungkan, tidak kita pakai kan gitu kan. Faham maksudnya ya? Tidak seperti itu ya ikhwan. Ya, seperti itu. Baik. Yang lain? Satu lagi ya. Allah. Jadi kalau masih ada yang ngerokok, nasihati aja tapi tidak usah dimusuhi, betul enggak? Wajar. Rokok itu masuk perbuatan dosa betul? Kenapa? Rokok itu kalau pelakunya itu sebagai bisa disebut perbuatan dosa atau tidak? Kan ada yang Ya tergantung pendapatnya. Kalau orang ini berpendapat makruh, ya tidak berdosa. Karena makruh itu apa? Kalau dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kan gitu. Tapi kalau yang mengatakan itu haram, ya jelas dilakukan berdosa. Ya kan? Karena dia berbahaya, membahayakan dirinya sendiri itu halal atau haram. Bahkan ada ulama mengatakan dikhawatirkan ketika dia sudah meninggal nanti, perokok ini dia tahu bahayanya, tapi dia tetap merokok dan mati, dikhawatirkan dia terhitung kepada bunuh diri. Pelan-pelan. Kan jelas tuh, merokok menyebabkan ini. Dia tahu. Maka dia dianggap bunuh diri. Kenapa? Pembunuh dirinya pelan-pelan. Itu sebagian ulama mengatakan sampai seperti itu. Gini aja lah ya, daripada beli rokok, sudahlah. Apakah yang makruh, apa yang haram. Lebih baik insya Allah menurut saya, enggak usah ngerokoknya enggak. Ya kan, pertama, yang gampang aja kelihatan, orang yang ngerokok itu bau mulutnya enggak enak. Betul apa enggak? Giginya menjadi kekuningan, bibirnya menjadi merusak, ganteng nih sampean. Nah, ya pada eman itu loh, wis api-api malah ngerusak ya kan. Nah, insya Allah. Jadi insya Allah kalau antum tidak ngerokok juga punya tabungan, betul apa enggak? Sekarang ngerokok harganya mahal lagi, betul enggak? Nah, insya Allah ya dipakai untuk yang lain. Isok gaya mangan, apalagi di zaman sekarang ini lagi diuji dengan kesempitan ya. Baik, saya kira demikian. Allahu taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.